Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Faradila Dwi di Podcast Time. Waktunya podcast. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai tetap bersyukur dalam kehidupan bersama Pak Yunan selaku guru agama di SMK Negeri 1 Kendal. Assalamualaikum Pak Yunan, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini saya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Yunan. Untuk yang pertama itu, mengapa sih kita harus selalu bersyukur, Pak? Kita sebagai hamba Allah kan selalu mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena itu kan suatu hal yang wajib. Seperti di ungkapan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 itu. Jika kita mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Tapi sebaliknya ketika kita ingkar, kita kufur dengan nikmat, maka Allah akan mengadab kita. Jadi bersyukur itu wajib kita lakukan, karena sangat banyak karunia yang kita terima dari Allah. Jadi kita jangan jadi orang yang kufur pada nikmat, sehingga itu harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jadi ada kata tidak bersyukur. Jadi mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu harus tetap bersyukur. Gitu. Kalau apa manfaat orang yang selalu bersyukur, Pak? Oh iya, orang bersyukur itu dia akan tenang hidupnya. Tenang, dia nggak merasa apa istilahnya kembungsung, kan? mengeluh, kembungsung dan sebagainya. Karena dia akan selalu menyadari bahwa yang dia terima itu pasti akan diberikan kepada Allah. Ketika dia menerima sesuatu dari Allah, maka dia tasawufkan ke jalan Allah. Jadi misalkan terdapat rezeki berupa uang, uang itu kan kita tasawufkan, kita nawarkan ke jalan Allah. Jadi misalkan untuk pembangunan masjid, pembangunan mushola, menyantuni orang miskin, menyantuni orang yang membutuhkan, jadi itu akan tenang, karena nggak punya beban. Tapi kalau ada harta kita itu kita simpan, kita keluarkan, itu jadi beban buat kita. Karena dalam harta kita itu ada yang sebagian milik orang lain, jadi nggak boleh kita simpan, kita pakai sendiri, harus ditasarufkan, digunakan ke jalan Allah. Nah, kalau apa saja sih contoh sikap orang yang bersyukur, Pak? Contoh sikap orang bersyukur. Yang saya katakan tadi itu, dia selalu berusaha untuk membagi yang dia terima dari Allah, entah dari mana sumbernya. Kan tentu saja di situ kan tidak bisa datang langsung dari Allah kan, tapi melalui perantara itu. Entah itu orang lain atau saudara atau teman tempat di situ. Nah, karena dia itu merasa harta bukan miliknya, maka dia selalu berusaha untuk menawarkan jalan Allah. Orang yang nggak bersyukur, dia merasa bahwa hartanya itu milik dia sendiri, karena diukur dengan keringat dia sendiri, seperti itu. Karena nggak ada rasa syukurnya, kan? Sehingga dia suka menimbun harta. Dia suka dengan melihat mengenal rekening itu banyak, itu suka dia, kan? Karena dia tidak menyadari kalau itu adalah harta yang sebagian harus diberikan pada orang lain. Tapi kalau kita itu bersyukur, kita akan tenang sebenarnya. Kita selalu untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bagaimana caranya kita mewujudkan rasa syukur itu kepada Allah, Pak? Cara kita mewujudkan rasa syukur pada Allah, kita harus sering-sering menjaga
yang imat yang berdakwah pada kita jaga, jangan sampai rusak. Jadi misalkan kita beri kesehatan, tubuh kita sehat, kita jaga dengan cara apa? Mungkin kita makan dengan makanan yang halal thayyiban, yang baik. Jadi memang ada makanan yang halal tapi enggak toyib gitu kan. Saya makan basi gitu. Itu kan halal tuh, tapi enggak baik untuk tubuh kita, kan enggak toyib gitu. Itu jangan kita konsumsi. Kenapa? Kita merusak tubuh kita, membuat kita sakit itu. Ini halal dan baik gitu kan. Hal dari zatnya dan baik untuk tubuh kita. Juga kita diberi tubuh yang sehat, kita jaga juga dengan cara berolahraga. Kalau olahraga, sistem tubuh kita akan terus bergerak sehingga kita akan merasa sehat, nggak gampang sakit. Di orang yang jarang berolahraga dan yang berolahraga itu beda. Orang olahraga sakit, olahraga sakit sama sakitnya. Tapi ketika dibilang untuk penyembuhan itu cepat yang suka olahraga, karena apa? Imunnya sudah terganggu. Orang yang suka olahraga kan imunnya kan turun gitu loh. Iya, imunnya kan kurang gitu. Jadi untuk penyembuhan butuh waktu yang agak lama dibandingkan orang yang suka berolahraga. Itu gitu. Nah, cukup segitu aja Pak pertanyaan dari saya. Nah itu tadi pembahasan kita bersama Pak Yunan selaku guru agama di SMK Negeri 1 Kendal. Terima kasih untuk Pak Yunan sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan informasi yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Untuk Sobat Podcast, jangan lupa saksikan podcast kami yang pastinya menyajikan topik yang menarik. Saya Faradila dan juga Pak Yunan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.